Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita akan mengupas sesuatu yang saya yakin Anda semua pernah rasakan. Rasa keadilan. Atau mungkin justru ketidakadilan ya, terutama dalam dunia ekonomi. Betul sekali. Pernah nggak sih Anda merasa, wah harga barang ini kok tiba-tiba naik banget ya? Atau merasa sebuah perusahaan kok kayaknya ambil untung keterlaluan? Nah, perasaan itu yang mau kita bahas. Perasaan semacam itu yang seringnya kan dianggap remeh ya dalam teori ekonomi yang katakanlah standar. Tapi ternyata dampaknya itu signifikan loh. Iya, dan ini inti dari apa yang akan kita telusuri hari ini. Kita mau lihat gimana persepsi subjektif kita tentang kewajaran atau fairness ini bisa mengalahkan logika untung rugi murni. Menarik sekali. Dan kita akan kembali ke masa lalu sedikit nih. Ini momen penting waktu Richard Taylor kerja bareng Daniel Kahneman dan juga Jack Natch. Ah iya, masa-masa ketika ide-ide psikologi mulai bisa dibilang menyusup ya ke dalam ilmu ekonomi. Mulai mempertanyakan asumsi dasar tentang econs, manusia superrasional itu, dan mulai melihat humans, manusia biasa dengan segala kompleksitasnya. Termasuk soal rasa keadilan ini. Kolaborasi mereka bertiga ini memang sangat menarik karena langsung menantang fondasi pemikiran ekonomi yang dominan waktu itu. Mereka mulai lihat faktor-faktor yang sebelumnya dianggap nggak relevan. SIFs itu ya, supposedly irrelevant factors. Tepat, faktor yang dianggap nggak relevan, tapi ternyata ya relevan banget. Salah satunya ya persepsi keadilan ini. Nah, sumber kita kali ini adalah catatan Thaler sendiri, dari bukunya Misbehaving. Kita akan fokus ke bagian yang cerita soal proyek penelitian mereka tentang persepsi keadilan. Jadi misinya hari ini apa nih? Misi kita, membongkar apa sih sebenarnya yang bikin sebuah transaksi atau kebijakan ekonomi terasa adil atau sebaliknya, nggak adil di mata kita. Dan gimana ini seringkali beda banget sama apa yang dibilang rasional oleh teori ekonomi. Siap. Oke, kita mulai telusuri ya. Siap. Dan mungkin perlu dicatat juga, metode penelitian mereka itu cukup unik loh untuk zaman itu. Oh ya, gimana uniknya? Mereka pakai survei telepon, tapi skalanya besar di Kanada. Dan yang cerdik, mereka manfaatin program pelatihan pemerintah. Jadi, yang jadi pewawancara itu para pengangguran yang lagi ikut pelatihan. Wah, cerdik juga ya. Sekalian dapat data, sekalian bantu program pemerintah. Betul. Jadi bisa nguji banyak hipotesis soal keadilan ini dengan cepat dan ke banyak orang. Oke. Mari kita langsung ketemuannya deh. Salah satu pertanyaan dasar mereka kan, apa sih yang bikin kita ngerasa suatu harga atau tindakan bisnis itu wajar? Nah, ternyata nih, salah satu temuan kunci mereka adalah persepsi adil itu sangat terikat sama motif yang kita duga ada di balik tindakan itu. Bukan cuma hasilnya aja. Maksudnya gimana tuh? Ada contohnya? Ada. Contoh paling terkenalnya itu kasus skop salju. Ah, iya, skop salju. Coba ceritakan lagi skenarionya. Oke, jadi bayangkan ya, baru aja ada badai salju gede. Terus ada toko perkakas yang biasanya jual skop salju katakanlah harganya $15. Besoknya, pas orang butuh banget skop, harganya dinaikin jadi $20. Kalau dari kacamata ekonomi standar sih, ya wajar aja kan. Permintaan naik drastis, stok terbatas, harga naik itu ya mekanisme pasar. Persis. Itu logika ekonominya. Supaya skopnya sampai ke tangan yang paling butuh atau paling rela bayar mahal. Efisiensi alokasi sumber daya istilahnya. Tapi gimana tanggapan orang awam di survei mereka? Hasilnya jelas banget. Mayoritas besar, 82% responden bilang kenaikan harga itu tidak adil. Wow, 82%. Jauh ya bedanya sama logika ekonomi tadi. Jauh. Ini nunjukin ada gap antara efisiensi pasar sama etika keadilan yang dirasain publik. Orang ngerasa tokonya itu ya aji mumpung, mengeksploitasi situasi darurat buat cari untung. Jadi konteks dan niat yang dipersepsikan itu penting banget ya. Penting sekali. Konsumen itu nggak cuma lihat angka di label harga, tapi juga nanya kenapa harganya naik. Apalagi kalau dalam kondisi susah atau buat barang yang tiba-tiba jadi vital banget. Kayak ada kontrak sosial nggak tertulis gitu loh. Oke. Selain skop salju ada contoh lain? Ada contoh lain yang menarik itu soal boneka Cabbage Patch. Ingat nggak boneka yang dulu ngehits banget itu? Oh iya, yang langka itu kan? Nah, iya. Skenarionya gini. Seminggu sebelum Natal, toko nemu satu stok boneka langka ini. Daripada dijual harga normal, mereka lelang aja ke penawar tertinggi. Dilelang ya?
Gimana reaksi publik? Mayoritas lagi, 74% bilang itu tidak adil. Wah, mirip ya polanya. Kenapa dianggap nggak adil? Persepsinya lagi-lagi sama. Toko manfaatin kelangkaan buat ngeruk untung gede. Apalagi ini mainan anak-anak pas momen Natal pula. Kayak nggak etis aja gitu. Tapi kayaknya ada twistnya kan di cerita Nah, ini. ini dia yang menarik. Skenarionya dimodif dikit. Gimana kalau hasil lelang boneka itu disumbangin semua ke UNICEF? Kalau disumbangin, gimana jadinya? Persepsinya berbalik total. Sekarang, 79% responden bilang itu adil. Wow, jadi bukan soal lelangnya atau harga tingginya ya? Bukan itu masalah utamanya. Yang krusial itu siapa yang dapat untungnya. Kalau untungnya nggak masuk kantong penjual, tapi buat tujuan sosial, orang jadi lebih bisa nerima. Menarik, menarik. Tapi kayaknya ada batasnya juga ya toleransi ini, terutama kalau menyangkut kebutuhan dasar. Betul sekali. Ada skenario lain lagi nih. Misalnya, pas lagi ada epidemi flu, apoteker cuma punya satu kotak obat flu terakhir. Terus dia lelang obat itu. Adil nggak? Bahkan kalau hasilnya disumbangin. Kalau obat flu pas epidemi dilelang, kayaknya nggak enak ya rasanya. Dan memang mayoritas responden tetap bilang itu tidak adil. Wah, jadi beda ya. Padahal sama-sama dilelang dan hasilnya disumbangin. Beda. Ini nunjukin ada standar ganda dalam persepsi keadilan kita. Kita mungkin lebih toleran sama mekanisme pasar buat barang non-esensial, barang mewah gitu. Tapi kalau udah menyangkut kebutuhan pokok, apalagi pas krisis, wah sensitif banget. Kayak ada norma kuat gitu ya, bahwa kebutuhan dasar itu nggak seharusnya jadi ajang cari untung semata. Persis. Dan ini bisa juga kita kaitkan sedikit sama konsep loss aversion atau keengganan rugi. Kenaikan harga dari titik referensi normal itu terasa banget kayak kerugian yang nggak bisa diterima. Oke, tadi kita bahas harga barang. Gimana kalau soal upah atau gaji? Persepsi keadilan ini main juga nggak? Main banget. Dan di sini kelihatan jelas kekuatan framing atau cara penyajian informasi. Kahneman, Knetz, sama Thaler ini nguji pakai dua skenario cerdik. Oke, skenario pertama gimana? Skenario A, ada perusahaan, profitnya lagi turun dikit, kondisi ekonomi lagi resesi, pengangguran tinggi. Terus, nggak ada inflasi. Perusahaan ini mutusin buat potong gaji semua karyawan 7%. Dipotong 7% ya? Adil nggak menurut survei? Mayoritas, 62% bilang itu tidak adil. Karyawan kan ngerasa kayak dihukum, padahal kondisi emang lagi susah buat semua. Oke, 62% anggap nggak adil. Sekarang skenario kedua. Skenario B, kondisinya sama persis. Profit turun dikit, resesi, pengangguran tinggi. Tapi kali ini ada inflasi, misalnya 12%. Nah, perusahaan ini mutusin buat naikin gaji karyawan, tapi naiknya cuma 5%. Tunggu dulu. Inflasi 12%, gaji naik 5%. Artinya daya beli turun 7% kan? Sama persis kayak skenario A yang dipotong 7%. Tepat. Secara real, dampaknya sama persis, daya beli turun 7%. Tapi coba tebak persepsi keadilannya gimana? Karena angkanya naik, mungkin lebih diterima ya. Jauh lebih diterima. Cuma 22% yang bilang tindakan ini tidak adil. Padahal, efek nyatanya sama aja. Wah, luar biasa bedanya ya. Cuma karena cara penyajiannya beda. Iya. Ini contoh klasik, bias nominal dan kekuatan framing. Kerugian yang kelihatan jelas, kayak potongan gaji nominal, itu rasanya jauh lebih sakit daripada kerugian yang tersembunyi, kayak daya beli turun karena kenaikan gaji di bawah inflasi. Implikasinya di dunia nyata pasti gede banget ini. Gede banget. Ini bantu jelasin kenapa perusahaan sering lebih milih PHK daripada potong gaji rata-rata. PHK kan dampaknya ke sedikit orang, walau berat. Kalau potong gaji semua, marahnya bisa massal. Jadi sedikit inflasi itu bisa jadi pelumas gitu ya buat pasar tenaga kerja. Biar upah real bisa disesuaikan tanpa bikin heboh. Bisa dibilang begitu. Memungkinkan penyesuaian tanpa harus ada angka minus di slip gaji yang bikin orang marah. Dan sejarah bisnis kan banyak ya contoh perusahaan yang kesandung gara-gara ngabaikan sentimen keadilan ini. Banyak banget. Misalnya, ingat kasus First Chicago Bank tahun 1995? Mereka mau kenain biaya $3 buat nasabah yang transaksi lewat teller, biar pada pindah ke ATM. Oh iya, pernah denger. Reaksinya gimana? Keras banget. Media lokal sampai nulis headline, First Chicago kehilangan sentuhan dengan manusia. Pesaingnya langsung manfaatin momen itu.
Atau yang lebih baru mungkin kasus harga album Whitney Houston di iTunes. Nah, iya. Sesaat setelah beliau meninggal tahun 2012, harga albumnya di iTunes naik drastis. Itu dianggap eksploitatif banget, nggak etis. Langsung ramai di media sosial. Termasuk juga search pricing Uber dong ya. Itu kan kontroversial terus. Betul. Contoh klasik. Naikin tarif berkali-kali lipat pas permintaan tinggi, kayak pas badai atau ada acara besar. Secara ekonomi mungkin ada argumennya soal supply demand. Ya ambil untung dari kesulitan orang, makanya sampai ada aturan anti gouging atau anti penipuan harga di beberapa tempat kan gara-gara praktek kayak gini. Tapi di sisi lain ada juga bisnis yang justru kayaknya paham banget soal ini dan malah bangun reputasi dari situ. Ada. Contohnya restoran Next di Chicago yang punya Nick Kokonas itu, mereka sengaja loh netepin harga tiket masuk mereka, pakai sistem tiket ya, bukan reservasi biasa, itu sedikit di bawah harga yang mungkin sebenarnya rela dibayar sama target pasarnya. Oh ya, tujuannya apa tuh? Kok malah nggak dimaksimalin untungnya? Tujuannya jangka panjang, buat bangun loyalitas, biar pelanggan nggak merasa dirampok atau merasa harganya nggak sepadan, meskipun sebenarnya mereka mampu bayar lebih. Jadi fokus ke customer lifetime value gitu ya, bukan keuntungan sesaat. Bisa dibilang gitu. Strategi yang mikirin psikologi pelanggan, bukan cuma angka di kasir. Oke, dari semua contoh ini, kayaknya jelas banget ya kalau orang itu peduli banget sama apa yang mereka anggap adil dalam ekonomi. Sangat peduli. Dan ini membawa kita ke pertanyaan berikutnya, yang juga diselidiki sama Kahneman, Knetsch, dan Taylor waktu itu. Pertanyaan apa tuh? Seberapa dalam sih rasa keadilan ini? Apakah orang rela bertindak berdasarkan perasaan ini? Bahkan kalau itu artinya merugikan diri sendiri. Jadi nggak cuma sekedar nggak suka, tapi mau melakukan sesuatu gitu ya, mau menghukum pihak yang dianggap nggak adil. Tepat. Apakah keadilan ini cuma sentimen pasif aja? Atau bisa jadi motivator perilaku yang aktif? Nah, buat nguji ini, mereka dan peneliti lain bikin serangkaian eksperimen di lab. Eksperimen lab ya, salah satunya yang terkenal itu ultimatum game kan? Betul sekali. Itu salah satu yang paling fundamental dalam ekonomi perilaku. Gimana sih settingannya ultimatum game itu? Kok bisa nguji rasa keadilan sampai orang rela rugi? Desainnya itu cerdik dan sederhana. Ada dua peserta, anonim. Satu jadi pengusul, proposer, satu lagi penerima, responder. Pengusul dikasih sejumlah uang, katakanlah kue $10. Tugasnya pengusul, nawarin sebagian kue itu ke penerima. Bisa berapa aja, dari 0 sampai $10. Oke, terus ultimatumnya di mana? Nah, di sini kuncinya. Si penerima lihat tawaran itu. Terus dia punya dua pilihan, terima atau tolak. Kalau terima, ya uangnya dibagi sesuai tawaran. Misal ditawari $3, pengusul dapat $7, penerima dapat $3. Kalau tolak? Kalau si penerima nolak, nah ini ultimatumnya, dua-duanya nggak dapat apa-apa. 0 besar, uangnya hangus. Wah, jadi nasib si pengusul juga tergantung keputusan penerima ya? Betul, makanya namanya ultimatum game. Kalau kita pakai kacamata ikon yang super rasional itu gimana prediksinya? Logika ekon murni bilang gini, pengusul kan mau untung maksimal. Dia bakal nawarin jumlah paling kecil yang mungkin diterima. Mungkin 1 sen aja, atau $1 gitu. Kenapa gitu? Karena penerima yang rasional mestinya nerima tawaran sekecil apapun, kan 1 sen atau $1 itu lebih baik daripada 0 hasil kalau nolak. Jadi prediksinya, tawaran bakal timpang banget, dan pasti diterima. Tapi, apa yang benar-benar terjadi pas game ini dimainin sama manusia beneran? Hasilnya jauh panggang dari api. Jauh banget dari prediksi teori standar. Pertama, tawaran yang paling sering muncul dari pengusul itu bukan jumlah minimal, tapi justru Setengah-setengah, 50-50. tepat. Paling umum itu nawarin $5 dari $10. Kedua, dan ini yang paling nunjukin soal keadilan tadi, tawaran yang dianggap terlalu rendah biasanya di bawah 20-30% dari total kue, jadi sekitar $2 atau $3 dari $10, itu sering banget ditolak sama penerima. Ditolak. Jadi mereka milih nggak dapat apa-apa sama sekali. Ya, mereka lebih milih pulang tangan kosong daripada nerima tawaran yang dianggap menghina atau nggak adil. Wah, ini bukti kuat banget ya. Orang rela rugi demi menghukum ketidakadilan. Bukan cuma nggak suka, tapi bertindak. Persis. Ini bukan lagi preferensi pasif, tapi tindakan aktif buat negakin norma keadilan. Dan kayaknya pengusul yang cerdik itu sadar akan hal ini. Jadi tawaran 50-50 itu mungkin campuran antara memang mau adil dan takut ditolak juga ya? Bisa jadi begitu.
Campuran antara altruisme dan strategi rasional, biar nggak rugi dua-duanya. Dan hasil ini ternyata cukup konsisten loh di berbagai budaya, walau ada variasinya sedikit. Oke, terus gimana cara misahin antara motif mau adil sama motif takut dihukum tadi? Ada cara lain buat lihat kemurahan hati murninya nggak? Ada. Mereka pakai variasi game lain, namanya dictator game. Diktator game, kedengarannya agak seram ya. Haha, namanya aja. Strukturnya mirip ultimatum game, tapi ada satu beda penting. Si penerima nggak punya kuasa nolak. Pengusul, si diktator ini, dikasih uang, terus dia bebas aja mau bagi berapa ke penerima. Penerima cuma bisa pasrah nerima. Oh, jadi nggak ada ancaman penolakan sama sekali ya? Murni ngukur seberapa mau berbagi si pengusul. Betul. Murni ngukur altruisme atau preferensi keadilan si pengusul aja. Nah, hasilnya gimana waktu itu di eksperimen Thaler dan De Keyk? Apa orang jadi egois total kalau nggak ada ancaman? Ternyata, hasilnya lagi-lagi mengejutkan dan menantang asumsi Econ. Di eksperimen mereka, dengan kue $20, hampir 3/4 pengusul, 74% loh, milih buat bagi rata. Kasih $10 ke penerima, simpan $10 buat diri sendiri. Wow, 74% bagi rata, padahal bisa aja ambil semua. Iya. Ini nunjukin tingkat altruisme atau keinginan buat setara yang lumayan tinggi, bahkan tanpa tekanan sosial atau ancaman penolakan. Terus, ada lagi nggak cara nguji kemauan buat menghukum secara langsung? Ada lagi. Mereka bikin yang namanya punishment game. Ini variasi lain lagi. Gimana tuh permainannya? Gini, jadi subjek dikasih pilihan. Mereka bisa milih berinteraksi sama pemain lain yang sebelumnya udah terbukti adil. Misalnya yang tadi bagi rata di game sebelumnya. Kalau interaksi sama si adil ini, hadiahnya $10. Oke, interaksi sama orang adil dapat $10. Pilihan lainnya? Pilihan lainnya, berinteraksi sama pemain lain yang sebelumnya terbukti nggak adil, misalnya yang ambil semua uang buat dirinya sendiri di dictator game. Nah, kalau interaksi sama si nggak adil ini, hadiahnya lebih gede, misalnya $12. Jadi pilihannya, dapat $10 dari orang baik atau dapat $12 dari orang nggak baik. Dilema antara prinsip sama duit nih. Persis. Nah, apa yang dipilih mayoritas orang? Kalau tebakan saya sih, mungkin banyak yang milih $10 dari orang baik. Dan tebakan Anda benar. Mayoritas besar, 81% subjek, milih buat interaksi sama si pembagi adil dan terima hadiah $10. Mereka rela kehilangan potensi $2 ekstra ya? Betul. Mereka sekarang sadar ngelepasin potensi untung $2 itu demi nggak berurusan atau ngasih keuntungan ke orang yang mereka anggap nggak adil. Ini bukti kuat banget kalau orang mau bayar dalam bentuk kehilangan potensi untung buat negaki norma keadilan dan ngehukum perilaku egois. Jadi keseluruhan rangkaian eksperimen ini yang akarnya dari kolaborasi di pertengahan 80-an itu ya? Ya, dari kerja bareng Kahneman, Knetz, dan Tauler Itu benar-benar ngasih bukti empiris yang buat banget ya, kalau persepsi keadilan itu bukan cuma pemanis bibir, tapi penggerak perilaku ekonomi yang fundamental. sangat fundamental. Orang nggak cuma merasa nggak adil, tapi juga bertindak atas perasaan itu. Dan seringkali tindakannya bertentangan sama model kepentingan diri yang sempit itu. Persis, jadi pembahasan kita kali ini benar-benar nyorot betapa pentingnya faktor keadilan ini dalam keputusan ekonomi kita ya, baik di level individu maupun pasar. Betul. Sesuatu yang dulunya mungkin sama model ekonomi standar dianggap irasional atau anomali aja, ternyata punya daya dorong yang luar biasa. Kemampuan kita buat nolak untung demi prinsip atau rela keluar biaya buat ngehukum ketidakadilan, itu nunjukin ada preferensi sosial yang kuat dalam diri kita. Dan eksperimen kayak ultimatum game itu jadi kayak jendela ya buat ngelihat gimana norma kewajaran ini bekerja. Tepat sekali, membuka pemahaman kita. Dan pemahaman ini kan bukan cuma buat di ruang kuliah aja ya, implikasinya pasti praktis dan luas banget. Oh tentu saja, buat pebisnis misalnya, paham sentimen keadilan ini penting banget buat bikin strategi harga yang awet, bangun loyalitas pelanggan, terus ngelola hubungan sama karyawan. Ingat tadi bedanya reaksi potong gaji nominal sama penurunan daya beli real? Iya, beda jauh. Nah, kalau ngabaikan faktor keadilan ini bisa jadi bumerang. Kayak kasus First Chicago Bank tadi, atau kontroversi surge pricing yang nggak habis-habis. Kalau buat pemerintah atau pembuat kebijakan gimana? Sama pentingnya, buat desain sistem pajak, program bantuan sosial, regulasi pasar, nggak cukup cuma efisien secara teknis, tapi juga harus diterima secara sosial, dianggap fair sama publik.
Kebijakan yang bagus di atas kertas, tapi dirasa nggak adil, seringkali gagal kan karena ditolak masyarakat. Betul juga. Jadi pesennya buat kita semua nih, para pendengar. Kalau Anda lagi ada dalam situasi ekonomi, lagi beli barang, negosiasi kontrak, atau bahkan cuma baca berita soal kebijakan ekonomi, coba deh berhenti sejenak. Perhatikan gitu ya. Iya, perhatikan. Kapan sih Anda merasa sesuatu itu wajar atau nggak wajar? Apa yang sebenarnya bikin Anda merasa gitu? Apakah murni hitungan untung rugi pribadi aja? Atau ada standar internal Anda tentang apa yang pantas dan nggak pantas dalam interaksi ekonomi itu? Nah, ini kemudian bisa bawa kita ke pertanyaan refleksi yang lebih dalam lagi ya. Kalau rasa keadilan ini memang begitu melekat di diri kita sebagai manusia, gimana caranya kita menyeimbangkan dorongan buat adil ini dengan tuntutan efisiensi atau logika ekonomi murni di kehidupan kita? Pertanyaan bagus. Dan dari sudut pandang yang lebih besar lagi, gimana seharusnya institusi, baik itu perusahaan maupun pemerintah, bisa lebih serius dan sistematis memperhitungkan dimensi keadilan ini, biar nggak dianggap misbehaving atau berperilaku menyimpang di mata masyarakat yang mereka layani. Itu dia, pertanyaan kompleks yang nggak ada jawaban gampangnya. Sesuatu yang menarik buat Anda pikirkan lebih lanjut. Betul sekali. Sampai bertemu di pembahasan mendalam kita berikutnya.